Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah rawan konflik. Ayo Pak, monggo Pak. Ditemui di kantor BGN Jakarta Pusat, Sudaryono mengungkapkan salah satu skema penyaluran MBG, yaitu BGN bekerja sama dengan TNI Polri serta memanfaatkan fasilitas lain seperti gereja. Sudaryono pun menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia berhak mendapat akses perbaikan gizi, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik. Yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di seluruh manapun ya Indonesia dimanapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik, daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu ya. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menangis saat membela program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo. Jumhur mengakui ada potensi penyimpangan dalam program MBG. Meski demikian, menurutnya MBG merupakan program mulia. Penyimpangan dan sebagainya itu kita hajar ya, tapi jangan mencerca orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong, nggak boleh ya. Sorry, saya kayak gini sangat sensitif karena saya tahu persis. Jadi oke ya. Jadi ya. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat menangis saat menutup konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto, Jawa Timur pada hari Senin. Ia tak kuasa menahan air mata saat membela program makan bergizi gratis yang mendapat kritikan dari masyarakat. Jumhur mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, ia menilai yang harus ditindak adalah penyimpangannya dan bukan menghentikan programnya. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan itu bukan dari urusan MBG, urusan manapun bisa terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman media, terima kasih ya. Sementara itu, menurut Jumhur, MBG merupakan program yang mulia, di mana melalui MBG, pemerintahan Prabowo memberi makan rakyat yang kelaparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Israel kembali menyerang jalur Gaza Palestina, menargetkan kota Gaza dan Khan Yunis. iNewsroom segera kembali usai jeda. Ribuan bangkai ayam dibuang ke halaman kantor PLN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi dilakukan warga dan komunitas peternak sebagai bentuk protes seringnya pemadaman listrik yang menyebabkan kematian ayam. Satu persatu bangkai ayam diturunkan dari mobil pickup kemudian dilemparkan ke halaman kantor PLN di Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya. Sekitar 1.500 bangkai ayam dibawa massa yang terdiri dari warga dan komunitas peternak. Aksi ini menjadi simbol kemarahan mereka atas pemadaman listrik berulang dengan durasi panjang yang diduga menyebabkan ternak mati hingga menimbulkan kerugian ekonomi. Massa juga memasang spanduk di depan kantor PLN menuntut pemadaman listrik dihentikan. Kita bersama komunitas peternakan, kita membawa bangkai ayam dan itu bukti bahwasanya pemadaman listrik begini ini betul-betul berdampak buruk bagi masyarakat Palangkaraya dan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, terutama bagi pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain yang bergantung pada listrik.
General Manager PLN Unit Distribusi Kalselteng Iwan Sulistiono menyebut gangguan terjadi akibat masalah pembangkit listrik. Jadi masalahnya murni karena pembangkitnya. Dan diharapkan tanggal 5 Agustus SKS masuk, itu tidak ada pemadaman. Kondisi cadang kecil, tidak ada pemadaman tapi cadangan pembangkit kita kecil. Iwan Sulistiono menambahkan, perbaikan PLTU Asam-Asam ditargetkan akan selesai pada 25 Agustus sehingga diharapkan tidak ada lagi pemadaman listrik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah pada hari Rabu. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margondo membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Hari ini ada 10. Nanti daftarnya tak share ke Kang Ustaz. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, punya. Saya baru datang diri. Siap, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka dan ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Pakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom meminta maaf pada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun ia membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel
termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa tersangka Bupati Pemalang Anom Widiantoro diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. Selain dipakai untuk keperluan pribadi, uang hasil memeras sebagian diantaranya untuk mengurus perkara di KPK. KPK memperlihatkan barang bukti uang tunai hampir 2 miliar rupiah yang diamankan saat operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara Awi pada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara Awi, GHA, dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar Kamis siang dengan agenda pembacaan jawaban termohon. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya, tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Sementara itu, Roy Suryo menyebut kerugian yang dialami Roy Suryo terdiri dari kerugian material dan imaterial. Nilai kerugian tersebut turut memperhitungkan hilangnya kesempatan Roy Suryo untuk menjalankan aktivitas produktif selama 4 hari penangkapan dan penahanan. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan. Ya gitu, di 2 podcast ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota. Ya, Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis. Karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon Polda Metro Jaya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tak memadai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tak memiliki dasar hukum
Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tak objektif. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda jawaban pihak termohon yakni Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Dalam sidang kali ini, Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Atas dasar itu, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Roy Suryo. Tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang, namun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung kausal verbal dari tindakan termohon dan karenanya wajib dibebankan kepada negara sebagai ganti kerugian. Usai pembacaan jawaban termohon, hakim memberikan kesempatan kepada pihak Roy Suryo untuk menyampaikan tanggapan. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggoda Kapolri dan Jaksa Agung yang duduk berdampingan saat penyerahan akad massal 62.000 rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Candaan Prabowo pun disambut tawa para pengunjung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan akad massal 62.000 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Batang, Jawa Tengah. Dalam acara ini, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang duduk berdampingan. Candaan Prabowo pun membuat suasana riuh oleh tawa para pengunjung. Para menteri koordinator, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Pemirsa, label Londo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di Puncak Harlah PKB menuai polemik. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menjudutkan profesi. Namun ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng adalah hal yang sangat menyakitkan. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Londo Ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai Londo Ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa Kamis 23 Juli. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan LSM. Pesan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi demi kepentingan pihak asing. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pengibaratan Londo Ireng untuk pengkritik adalah hal yang sangat menyakitkan.
Ireng itu antek asing kan, anteknya Belanda kan. Kalau sekarang konteksnya antek asing. Nah sementara kita ini yang ngeritik-ngeritik nggak pernah hubungan dengan asing. Yang berhubungan dengan asing kan pemerintah. Iya kan. Kalau kita mana tahu asing mah didengar aja enggak sama orang asing. Itulah apalagi berhubungan. Dan oleh sebab itu tuh sangat menyakitkan. Sehingga ya pidato-pidato spontan nampaknya bergurau dari Pak Prabowo itu ya saya kira ya perlu dikritik lagi gitu. Mari dong kalau mau berkritik. Ini bukan londoir, ini orang yang cinta kepada bangsanya untuk meluruskan dan memberi solusi, bukan hanya jelek gitu. Istilah londo ireng atau berarti Belanda hitam merujuk pada pribumi yang dibayar untuk berkhianat pada bangsa sendiri, membela dan menjadi mata-mata Belanda di era penjajahan Belanda. Frasa londo ireng yang disematkan kepada wartawan dinilai sangat kontradiktif sehingga berujung pada aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain, pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa merespon kabar yang menyebut dirinya masuk bursa calon gubernur Bank Indonesia yang baru menggantikan Peri Warjio. Belum ada namanya, Pak. Belum tahu. Purbaya mengatakan dirinya kerap diisukan mengisi berbagai jabatan atau posisi strategis, namun hingga kini nyatanya ia masih dipercaya sebagai bendahara negara. Purbaya pun enggan berspekulasi terkait siapa yang bakal diusulkan Presiden Prabowo untuk mengisi kursi Gubernur BI. Ia menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden terkait pengusulan calon Gubernur BI. Sudah ada nama calon-calon gubernur BI, Pak? Saya nggak tahu. Belum ada namanya, Pak? Belum tahu. Dari Pak Purbaya ada rekomendasi nggak? Rekomendasi apa gimana, Pak? Rekomendasi seperti apa, Pak? Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya, Pak. Saya mas, isu abadi di isu pengesahan sini nggak pernah jadi. Rekomendasinya? Di sini jadi. Tapi Bapak mau, Pak? Ada rekomendasi. Tapi Bapak mau rekomendasi. jadi kandidat jadi gubernur BI, Pak. Ini Pak Ariban dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Perintahnya Pak belum ada perintah. Pemirsa, di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi dan gas subsidi. Dijumpai di Istana Kepresidenan pada hari Selasa, Bahlil juga pastikan stok BBM yang dimiliki Indonesia di atas standar. Tentang geopolitik, peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai, tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Selain itu, Sudaryono memerintahkan pegawai tersebut dimutasi ke Papua. Kalau SDM, dia saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Kalau SDM, dia saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Setelah memberikan teguran, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah rawan konflik. Ayo Pak, monggo Pak. Ditemui di kantor BGN Jakarta Pusat, Sudaryono mengungkapkan salah satu skema penyaluran MBG, yaitu BGN bekerja sama dengan TNI Polri serta memanfaatkan fasilitas lain seperti gereja. Sudaryono pun menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia berhak mendapat akses perbaikan gizi, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik. Yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di seluruh manapun, ya, Indonesia dimanapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik, daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu, ya. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menangis saat membela program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo. Jumhur mengakui ada potensi penyimpangan dalam program MBG. Meski demikian, menurutnya MBG merupakan program mulia. Penyimpangan dan sebagainya itu kita hajar, ya, tapi jangan mencerca orang yang lapar dikasih makan Anda cerca, jangan dong, nggak boleh. Ya, sorry, saya kayak gini sangat sensitif karena saya tahu persis. Jadi oke ya. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat menangis saat menutup konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto, Jawa Timur pada hari Senin. Ia tak kuasa menahan air mata saat membela program makan bergizi gratis yang mendapat kritikan dari masyarakat. Jumhur mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, ia menilai yang harus ditindak adalah penyimpangannya dan bukan menghentikan programnya. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan saja urusan MBG, urusan manapun bisa terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya.
Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman media, terima kasih ya. Sementara itu, menurut Jumhur, MBG merupakan program yang mulia, di mana melalui MBG, pemerintahan Prabowo memberi makan rakyat yang kelaparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Israel kembali menyerang jalur Gaza Palestina, menargetkan kota Gaza dan Khan Yunis. iNewsroom segera kembali usai jeda. Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari, Kota Solo berhasil membukukan omset mencapai 300 juta rupiah. Pencapaian ini tak lepas dari inovasi pengurus koperasi untuk bisa melayani secara digital. Menggunakan rumah dinas lurah yang disulap menjadi gerai, koperasi yang berawal dari garasi ini juga didukung dengan aplikasi MyKopkel. Melalui platform digital, aplikasi Kopkel yang sudah diunduh oleh lebih kurang 300 pengguna. Pengguna bisa mendapatkan layanan simpan pinjam, pembayaran untuk memudahkan transaksi non-tunai, dan gerai berupa produk yang ditawarkan. Sejak awal kita memulai, saya menginisiasi harus menggunakan digitalisasi, maka saya bangun namanya aplikasi MyKopkel. Itu ada dua versi web untuk adminnya Koperasi Merah Putih dan pelaporan, kemudian kasir, stok, inventory dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi aplikasi yang mobile, bisa di-download di Play Store dengan searching MyKopkel. Nanti masih ada satu lagi MyKopkel/marketplace, itu untuk publik. Jadi nanti bisa untuk belanja semua warga masyarakat Indonesia secara online. Hanya barang subsidi dan non-subsidi, MyKopkel juga menawarkan produk-produk UMKM setempat, sehingga pelaku usaha lebih mudah memasarkan produknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak akan mematikan UMKM seperti warung milik warga. Saudara-saudara, sebagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi. Zulhas menegaskan fungsi Kopdes Merah Putih adalah menjadi infrastruktur pemerintah dalam mendistribusikan barang-barang subsidi dan bantuan pemerintah. Terkait hal ini, Zulhas meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena Kopdes Merah Putih tidak akan menjadi ancaman usaha kecil, namun bisa saling melengkapi dengan warung-warung milik warga. Sementara itu, pemerintah targetkan sekitar 25.000 Kopdes Merah Putih mulai beroperasi Agustus hingga September 2026. Kopdes ini bukan toko, bukan koperasi. Utamanya dia fungsinya infrastruktur pemerintah. Ya, misalnya bantuan pangan Pak Mentan itu kan ini 3 bulan 1 juta ton. 1 juta diberikan kepada 33 juta lebih. Ya, dulu dia ditaruh di mana gitu. Sekarang harus di Kopdes. Karena menurut Den kadang-kadang bantuan itu datanya itu bisa 70% miss. Iya, jadi sekarang Kopdes tiap desa ada orang desa yang ngurus, kepala desa yang ngawasi, tidak hanya kepala desa tapi ada pengurus sama-sama. Jadi nanti akan dipastikan yang mana. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam retail tidak ada bisa saling melengkapi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pastikan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga 10 bulan ke depan. Amran jelaskan total cadangan beras Indonesia mencapai 26 juta ton. Hal ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas hari Selasa di Istana Merdeka, Jakarta. Amran pun optimis Indonesia bisa melewati ancaman fenomena El Nino Godzilla. Menurutnya Indonesia sudah berpengalaman hadapi gelombang kekeringan ekstrim.
seperti yang terjadi pada tahun 2016, 2023, dan 2024. Total yang terdampak kering sampai hari ini itu 30.000. Itu 0,005%. 0,05%. Nah, tapi insya Allah kita bisa atasi. Kenapa? Standing crop stok kita di Horeca dan standing crop tambah Bulog itu totalnya 26 juta ton, itu setara 10 bulan. Kalau 10 bulan mulai dari sekarang, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu melampaui tahun depan. Maret sudah panen puncak, jadi sudah overlap, aman insya Allah. Pemirsa, Israel kembali menyerang jalur Gaza Palestina, menargetkan kota Gaza dan Khan Yunis. Akibat serangan tersebut, sebanyak 3 orang tewas dan 7 orang terluka. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Yunis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Yunis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023. Dampak eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat, pengungsi Palestina di Yordania minim bantuan internasional. Meski dengan keterbatasan, relawan kemanusiaan Indonesia terus membantu 4 juta pengungsi Palestina. Dampak perang antara Iran dan Amerika Serikat, pengungsi Palestina di Yordania minim bantuan internasional. Meski dengan keterbatasan, relawan kemanusiaan dan mahasiswa di Indonesia terus membantu pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania. Semenjak agresi militer Zionis Israel ke Palestina, Yordania menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi Palestina terbanyak, mencapai 4 juta pengungsi di Yordania. Dengan terdampaknya perang antara Iran dan Amerika Serikat, relawan kemanusiaan dan mahasiswa Indonesia yang tergabung di Tim Peduli terus membantu dengan mendistribusikan bantuan bahan pangan sebanyak 25 ton di seluruh tempat pengungsian Palestina di Yordania. Penerima manfaat dari bantuan bahan pangan dari Indonesia ini mencapai 1.000 jiwa di satu tempat pengungsian. Saat ini kami sedang berada di kamp pengungsian yang berada di Sukhnah, tepatnya di Yordania, dan kami sedang mendistribusikan bahan pangan bantuan untuk saudara-saudara kita Palestina yang berada di Yordania. Untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pembagian bantuan ini, terima kasih banyak, dan semoga bahan pangan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita semua di sini. Dan jangan lupa untuk terus bantu Palestina sampai merdeka. Dengan terdampaknya perang dan minimnya bantuan internasional, para pengungsi Palestina berharap bantuan internasional kembali masuk ke Yordania. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan kami Ayan Nufus akan hadir dalam program Interupsi. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel, sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Cika Mutazam, sampai jumpa.
Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan.